Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sir yang soleh dan soleha, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Sir Musli dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita kembali melaksanakan pembelajaran secara daring, pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan tetap semangat ya anak-anak sir yang kelas 3 khususnya. Mari kita lanjutkan materi kita kali ini. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita kali ini tentang makna salat sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar. Kita masih membahas tentang surah Al-Kautsar ya. Al-Kautsar kemarin sudah kita pelajari, kita baca, kita tulis ya. Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Nah, materi ini bisa dilihat dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 di halaman 69 sampai dengan 72. Nah, adapun makna sholat, materi dari makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar ini bertujuan adalah untuk agar siswa dapat menyebutkan arti Al-Kautsar dengan benar, mampu menjelaskan arti hakikat makna sholat dengan benar, dan menunjukkan sikap taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat salah satu perintah yang terdapat dalam surah Al-Kautsar ya. Sebagai seorang muslim kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu salat fardu. Salat fardu dilakukan 5 kali dalam sehari. Bacaan dan gerakan salat fardu harus dipelajari dengan baik dan benar. Selain itu, salat yang kita kerjakan harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surah Al-Kautsar telah dijelaskan bahwa manusia telah menerima nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia harus melaksanakan sholat dan berkurban sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, rezeki dan sebagainya. Sebagai wujud syukur kita harus senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nah, selanjutnya hakikat makna sholat adalah ya, pengertian dari hakikat makna sholat adalah seorang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, penuh ketaatan serta ikhlas dalam setiap rencana dan aktivitas yang dilakukannya. Nah, inilah dimaksud dengan hakikat makna sholat. Di samping itu juga kita tidak segan-segan memberi atau mengorbankan apa saja yang kita miliki untuk kepentingan agama. Itulah hakikat makna sholat. Dalam surah Al-Kautsar seperti disebutkan dalam sebuah tuntunan, jadikanlah sholatmu itu ikhlas karena Allah dan sembelihlah hewan kurban juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mengapa perintah sholat selalu diawali dengan kata akimu yang artinya dirikanlah? Pada hakikatnya melaksanakan sholat harus dengan baik dan sempurna sesuai syarat, rukun dan sunnahnya. Dengan kata lain, kecelakaan akan menimpa, kecelakaan ataupun musibah akan menimpa seorang yang lalai dalam menjalankan ibadah sholat, yaitu mereka yang lalai tentang hakikat makna dan tujuan sholat. Kemudian makna dan tujuan sholat juga tergambar dalam surah Al-Ma'un yang artinya sebagai berikut: mereka yang riya lagi menghalangi pemberian bantuan. Nah, mengapa riya? Ya, riya itu adalah pamer. Nah, kemarin kita pelajari riya menghalangi pemberian bantuan ya, karena pemberian bantuan ini adalah merupakan tanda karena riya dan menghalangi pemberian bantuan ini merupakan tanda tidak menghayati makna dan tujuan sholat. Maka dari itu kita harus melaksanakan sholat dengan khusyuk dan penuh penghayatan serta peduli terhadap sesama dan teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah pengertian dari makna hakikat makna sholat. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, rawahul Muslim an Abi Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Nah, jadi makna sholat, hakikat makna sholat dalam surah Al-Kautsar yaitu saling tolong menolong. Ya, kita sudah diberi rezeki oleh Allah, nikmat yang banyak, maka berkorbanlah dan dirikanlah sholat. Nah, adapun
kesimpulan ya, yaitu sholat harus dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Nah, untuk menjadi insan yang baik, orang yang ya insan yang baik itu adalah orang yang senantiasa memberi bantuan pertolongan kepada orang lain. Nah, orang yang enggan memberi bantuan pada hakikat mereka tidak menghayati hakikat dan tujuan makna sholat. Nah, di kesimpulan intisari dari materi kita yaitu hakikat makna sholat adalah seorang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Penuh ketaatan serta ikhlas dalam setiap rencana dan aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, kita tidak boleh segan-segan memberi bantuan atau mengorbankan apa saja yang kita miliki untuk kepentingan agama. Itulah yang dinamakan hakikat makna sholat. Sholat sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar adalah sholat yang harus dilaksanakan secara ikhlas karena Allah SWT dan kita dituntut untuk berbuat dermawan. Sungguhnya kami atau Allah SWT telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Washolli rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Berkorban ya atau berkorban. Sungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Inna syani'aka wal abtar. Nah, inilah kesimpulan dari pelajaran materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya untuk nanti dituliskan intisari dari materi ini, ya intisari yang dituliskan di buku tulis FAI. Kemudian ada sedikit latihannya sebagai latihan pada materi ini ada 5 pertanyaan, silakan ditulis dan dijawab dalam buku tulis kamu ya. Nah, itu saja untuk materi kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterlambatan pengiriman materi ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.